Terus selanjutnya nih Pak, ini kan bear market biasa sepi banget ya. Apakah itu ngaruh juga ke exchange operasional? Pastinya. Kalau kita bicara mengenai bear market ya, jadi exchange di dunia dibagi jadi dua. Ada exchange yang spot market, yang seperti Indodax, di mana kita murni mempertemukan pembeli dan menjual. Ada exchange yang derivatif. Derivatif ini artinya modelnya ada margin, bisa long, bisa short. Nah, kalau yang seperti Indodax cuma untuk mempertemukan pembeli dan penjual, itu orang kan mendapatkan keuntungan pada saat harga naik. Atau orang yang mau membeli Bitcoin dalam jumlah besar, atau kripto, atau apapun lah. Nah, kalau yang spot market, biasanya kalau lagi berita nggak tahu rame gini, yang beli cuma orang-orang yang benar-benar percaya pada kripto. Community yang benar-benar ingin menggunakan kripto. Tapi kalau kita bicara margin trading ya beda. Kalau margin trading memang orangnya lebih aktif tradingnya. Karena pada saat kondisi naik apa turun, orang bisa profitnya lebih cepat kan? Benar. Ya, setiap market punya pasarnya masing-masing nih. Nah, kalau Indodax lebih ke spot. Jadi bagaimana orang-orang yang benar-benar into crypto. Jadi memang kondisi seperti ini ya turun dikit. Karena nggak ada orang-orang yang FOMO gitu kan. Oh iya. Ya, orang-orang seperti kita inilah yang masih bertahan. Oke. Tapi kok Bapak ngelihat ya dari Indonesia sendiri, mungkin dari retailnya, kebanyakan kalau di reserve-nya Indodax sendiri kalau kita bahas ya, orang-orang megang apa sih sebenarnya Pak? Bitcoin atau altcoin seperti? Kalau kita bicara di Indonesia ya. Indonesia ini tradernya banyak kena FOMO. Oh gitu. Jadi malah banyak orang megang altcoin. Altcoin masih jadi preference. Selain daripada itu, orang-orang yang benar-benar investor jangka panjang, mereka pegangnya Bitcoin. Investor jangka panjang megang Bitcoin ya. Oke, berarti selanjutnya nih Pak, untuk di Indonesia sendiri, menurut Bapak ekosistem kripto sudah berkembang seberapa banyak sih dari beberapa tahun lalu Pak? Kalau dibanding beberapa tahun lalu, Indonesia sudah mulai mature ya, sudah mulai kelihatan oke. Indonesia sekarang punya clearing kripto sendiri, punya custody kripto sendiri, punya bursa berjangkanya, punya crypto exchange-nya seperti Indodax pun ada sekitar 20 lebih kan. Jadi marketnya sudah lebih baik. Ya, tinggal edukasi literasinya aja. Harapannya semakin banyak orang yang benar-benar tahu kripto, bukan ikut-ikutan beli kripto untuk mendapatkan mobil McLaren misalnya. Oh gitu. Iya, orang mau cepat kaya Pak ya. Iya, jadi benar-benar orang itu tujuannya beli kripto karena tahu yang mau dibeli apa. Mungkin yang pengen ditahu adalah kalau misalnya nih Pak, ini kan waktu bear market, dan mungkin teman-teman di sini ada yang beli mungkin di 120.000, 110.000. Apa yang sebenarnya harus mereka lakukan Pak? Apakah DCA Pak? Tergantung apakah waktu dia beli di harga 120.000 itu mereka menggunakan uangnya seluruhnya atau sebagian. Kalau pakai uang seluruhnya yang mereka atur untuk masuk ke kripto, saya selalu menyarankan supaya mungkin jangan terlalu sering lihat kripto saat ini. Jangan terlalu sering Pak? Jangan terlalu sering. Lihatnya nanti aja waktu halving berikutnya. Waktu halving berikutnya. Ya, ini pertanyaan sama yang ditanyakan ke saya tahun 2022 itu. Iya. Jadi mereka tanya sama saya di tahun 2021, mereka kan baru beli. Harganya baru naik. Naik tinggi. Harganya waktu itu mereka beli di harga berapa ya? 800 juta. 800 juta tuh. Yang dipucuk ya Pak? Iya, dipucuk 700 juta, 800 juta. Terus mereka tanya sama saya, gimana nih saya udah beli di harga 700 juta, 800 juta. Sarannya apa? Apakah dijual atau gimana? Saran saya, coba aplikasinya ditutup, tunggu 3 tahun lagi. Terus kalau waktu saat itu dijual aja. Ya. Sebagian dari mereka ada yang dengar, sebagian ada yang yang nggak dengar ya mereka cukup happy ya karena 3 tahun kemudian harganya naik ke 1,8 kan? 1,8 ya ATH. Ya, tapi ada yang tetap nggak jual sih. Mereka nggak jual kan? Terus baru berapa bulan lalu tanya ke saya lagi. Tanya lagi. Pak, kemarin saya lupa jual. Ini harganya sudah turun lagi. Diapain ya? Oke. Karena memang nggak suka Bitcoin itu ada siklusnya kan? Siklusnya 4 tahun sekali. Jadi kalau kita kelewatan siklusnya, kita harus nunggu siklus berikutnya. Nah, siklus berikutnya itu kan terjadi 2027, 2028. Ya kan 2027, 2028 nanti, ya 2028 awal lah. Nah itu momen berikutnya yang tepat untuk menjual. Cuma kan biasanya market kebalik tuh. Harusnya kan belinya saat sekarang. Ya, belinya tahun 2026, 2027 kan. Nah ini jualnya 2028. Tapi yang terjadi selalu market belinya di 2028. FOMO ya? Selalu FOMO. Sama lah kayak emas. Waktu emas kemarin harga cuma 600.000 per gram,
yang beli berapa banyak? Dikit sih. Dikit. Yeah. Waktu emas harganya sudah 3 juta per gram, yang beli banyak. Kemarin ya, toko-toko rame ya. Selalu gitu kan. Yeah. Memang itu namanya kelemahan psikologis dari manusia. Manusia itu cenderung membeli pada saat sesuatu rame. Dan menghindari pada saat sepi. Karena takut salah gitu kan. Padahal beli sesuatu yang rame itu biasanya salah. Beli sesuatu yang rame biasanya salah? Biasanya salah. Oke. Karena kalau sudah rame itu momen yang tepat buat jual. Bukan untuk beli. Oke Pak. Tapi gimana sih cara mereka ini bisa tahu Pak? Kapan momen yang pas kita beli di bottom dan kapan kita jual di pucuk? Apa sih mungkin indikator yang gampang dicek gitu Pak? Indikatornya news. Sampai nggak ada berita apapun tentang Bitcoin di news, itu waktu paling tepat buat membeli. Oke. Ya, sekarang masih ada berita-berita nih. Masih ada. Ya, kayak masih diundang podcast nih saya. Jadi bukan momen yang tepat buat beli. Belum ya? Belum. Belum bottom ya? Belum bottom. Oke. Nanti kalau sudah kayak kemarin sempat sunyi banget. 2 bulan lalu sempat sunyi sekali. Yeah. Nah itu momen tepat tuh buat beli. Oke. Ya. Begitu mulai ada podcast lagi, begitu mulai ada berita-berita lagi, itu berarti kan harganya mulai naik tuh. Yeah. Ya kan, selalu gitu. Karena memang nggak bisa dibantah, media dan traffic dan media itu kan beriringan. Ya. Karena adanya orang-orang yang mulai nyari Bitcoin, nyari apa, trafficnya kelihatan, ya beriringan lah. Ya. Kalau sekarang yang terbaru tuh mungkin yang orang searching di Google, Bitcoin is dead gitu ya, yang Bitcoin udah mati gitu ya. Itu 2 bulan lalu. Oh 2 bulan lalu. Sekarang kan sudah nggak kayak gitu. Iya. Sekarang Bitcoin, Iran, spasi Iran gitu kan, rame banget. Oke. Apalagi kemarin Dubai. Kita lihat di Dubai ya, waktu Dubai kena seperti sekarang ini kena efek daripada perang Iran, harga emas di Dubai di beberapa tempat tuh dijual lebih murah 10-30% loh. 10-30%? Karena mereka perlu menjual likuiditasnya dengan cepat. Oke. Nah, di Dubai sendiri transaksi kripto lagi tinggi banget. Ya, jadi kayak hal seperti inilah yang mendorong permintaan akan Bitcoin. Oke Pak, mungkin kalau sekarang kan kita tahu nih ETF udah di-approve dan banyak sekali katalis positif ya. Kalau Bapak ngelihat hal ini apakah ini sesuatu yang bagus ataukah ada plus minusnya sebenarnya Pak? ETF itu selalu sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena dengan adanya banyak ETF, secara otomatis supply daripada Bitcoin lebih kekunci. Secara spot ya. Tapi apakah itu ada negatifnya? Negatifnya untuk orang-orang yang pengen harga Bitcoin bergerak lebih liar. Karena ETF itu membuat Bitcoin lebih jinak. Lebih tidak volatile ya? Lebih tidak volatile, itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Ya, tanda maturity di market juga. Tapi kalau orang yang suka trading tiap hari naik turun dengan cepat ya, mungkin mereka merasa kok Bitcoin nggak terlalu seriar dulu ya gitu kan. Oke. Berarti ini waktunya kalau kita bilang nyicil ya Bitcoin ya? Kalau saat ini ya saat yang tepat buat beli buat nyicil 2026-2027 itu nggak bisa dibantah. Dalam 4 kali pengalaman siklus ya, hampir 15 tahun ya, 15 tahun di dunia kripto ya memang ini momen yang tepat buat nyicil. Tapi ini bukan saran investasi ya. Ya ini bukan ya. Ya bukan, karena memang saat ini ada anomali nih, yaitu terjadinya pertempuran Iran, sebelumnya ada masalah dengan US dollar dan lain sebagainya. Ketidakstabilannya terus terjadi. Tapi saya berharap tahun depan atau setidaknya tahun ini ya, tahun 2027 awal lah sampai tengah, saya berharap Bitcoin sideways. Sideways Pak? Saya berharap. Supaya ada momentum di 2027 akhir. Kalau nggak sideways, nggak terjadi ketenangan, momentumnya untuk dia naik lagi agak berat. Oke. Tapi kan kalau kita tahu nih banyak sekali mungkin negara-negara udah adopt Bitcoin ya? Enggak, belum banyak. Belum banyak ya? Beritanya sih yang ramai. Beritanya ramai ya Pak ya? Tapi kalau dari pandangan Bapak dalam beberapa tahun ke depan akan nambah terus nggak? Untuk negara-negara yang adopsi masuk ya, saya percaya akan bertambah ya. Karena kita bicara institusi sudah mulai ya kan. Institusi kalau sudah mulai, lama-lama negara akan mengikuti. Ya, kita lihatlah negara apa yang berikutnya akan menjadikan Bitcoin sebagai devisa.